Assalamualaikum, bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 9 bab bangun ruang sisi lengkung. Yang akan saya bahas di video kali ini ada di halaman 294 soal nomor 3 dan 4. Disimak ya Dek ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 3, tumpeng. Pada suatu hari, Pak Budi melakukan syukuran rumah baru. Pak Budi memesan suatu tumpeng. Tumpeng tersebut memiliki diameter 36 cm dan tinggi 24 cm. Namun, di awal acara, Pak Budi memotong bagian atas tumpeng tersebut secara mendatar setinggi 8 cm. Pertanyaannya, berapakah luas permukaan dan volume dari tumpeng yang tersisa? Nah, ini gambar tumpengnya. Kalau Kak Sari tandai, diameternya 36 cm itu yang bawah sini ya Dek ya. Nih. Segini 36 cm. Berarti kalau diameternya 36 cm, maka nanti jari-jarinya berapa? Jari-jari adalah diameter dibagi 2. Berarti 36 cm dibagi 2, yaitu 18 cm. Kemudian tingginya 24 cm itu dari ujung atas kerucut ini, tumpeng ini, sampai ke titik tengah alas tumpengnya ya. Nah, ini kita tarik garis gini aja. Nah, disinilah tinggi tumpengnya atau tinggi kerucutnya. Tingginya adalah 24 cm. Kemudian tumpengnya dipotong segini, sret gitu ya. Ini kalau diukur tinggi dari atas sampai potongan sini adalah 8 cm. Berarti yang di sini ya 8 cm. Nah, kemudian kita ditanya yang pertama, luas permukaan tumpeng yang bawah ini setelah dipotong ya. Kemudian satunya lagi, volume dari tumpeng yang tersisa. Pokoknya yang berwarna kuning ini. Bagaimana caranya? Langsung saja. Ini Kak Sari sudah buatkan gambar segitiga siku-siku. Loh, kok segitiga siku-siku? Iya, kita akan mencari berapa jari-jari tumpeng kecil yang ini. Jadi ini Kak Sari anggap ada dua tumpeng. Yang pertama tumpeng besar, yang kedua tumpeng kecil yang dipotong ini ya. Jadi begini, ini adalah tumpeng besarnya. Kalau digambar sempurna itu kayak gini, tapi tipis aja ya. Satunya lagi ya, sebelah kirinya. Gini deh, aduh nggak simetris, nggak apa-apa deh. Pokoknya ini kalau dilengkapin kan gini. Nah, ini kan jadi tumpengnya itu tadi ya. Kemudian tumpeng yang kecilnya kalau dilengkapin juga kayak gini. Nah, ini. Nah, gitu deh. Aslinya seperti itu. Tetapi yang kita butuhkan hanya sebuah segitiga siku-siku yang besar dan sebuah segitiga siku-siku yang kecil untuk menentukan panjang jari-jari yang di sini. R yang kecilnya ini sama dengan berapa. Kalau data yang lainnya sudah ada. R yang besarnya ini tadi ya 18 cm. Kemudian tingginya yang besar ini juga sudah ada, yaitu 24 cm. Maka panjang sisi miringnya ini bisa kita cari dengan mudah. Sisi miringnya ini kita tulis sebagai S aja. Kemudian yang di sini jari-jarinya belum ada, tetapi tingginya sudah ada. Tingginya ya ini, yang 8 cm ini. Tulis ya. 8 cm. Terus nanti sisi miringnya juga harus kita cari lagi. Oke, tugas kita yang pertama mencari sisi miringnya untuk yang besar dulu dan mencari sisi miringnya untuk yang kecil. Tetapi sebelumnya harus kita tentukan dulu jari-jari yang di sini. Yuk, hitung dulu aja ya untuk S yang besarnya ini. Menggunakan teorema Pythagoras menjadi S kuadrat itu sama dengan R besar ini, atau R dulu aja deh, nggak usah pakai notasi besar atau kecil karena ini kita masih menghitung yang besar aja ya. Pokoknya ya R dikuadratkan ditambah T dikuadratkan gitu ya. R kuadrat tambah T kuadrat. Maka sama dengan R-nya kan 18 ya, berarti 18 kuadrat tambah T. T-nya 24 ya, berarti 24 kuadrat. Hasilnya sama dengan 18 kuadrat itu 324 ditambah 24 kuadrat itu 576. Nah, ini kalau di total 324 tambah 576 adalah 900.
S kuadrat sama dengan 900, maka S-nya adalah akar dari 900. Akar dari 900 adalah 30. Satuannya cm. Oke, S yang besar sudah ketemu, yaitu 30 cm. Kita tulis sini ya, 30 cm. Nah, sekarang kita mau menghitung R yang kecil dan S yang kecil. Kalau mau menghitung R dan S di sini, kita gunakan kekongruenan dan kesebangunan. Teori tentang itu. Jadi ini ada dua buah segitiga yang sebangun. Yang besar sebangun dengan yang kecil. Artinya, nah kalau jari-jari yang besar ini dibandingkan dengan jari-jari yang kecil, nanti akan sama dengan tinggi yang besar ini dibandingkan dengan tinggi yang kecil. Juga akan sama dengan S yang besar ini dibandingkan S yang kecil. Jadi ada 3 macam. Tulis dulu ya. Sekarang baru kita pakai notasi besar dan kecil ya. Kayak gitu. Ayo, R besar dibanding R yang kecil nanti akan sama dengan T yang besar dibanding dengan T yang kecil. Kemudian nanti juga akan sama dengan S yang besar dibanding S yang kecil. Masukkan angkanya yang sudah ada. R yang besar ada 18. Per R yang kecil belum ada, biarin nggak apa-apa, tulis lagi aja R kecil gitu ya, sama dengan T yang besar ada 24 per T yang kecil ada 8. Dah, ini dulu boleh. Dari sini kita kali silang, nanti akan ketemu R kecilnya. Nah, kali silangnya seperti ini deh, seret seret gitu ya. Sehingga R yang kecil adalah 18 dikali 8 terus dibagi dengan 24. Coret-coret dulu ya. 8 kalau dibagi sama 24 maksudnya disederhanakan sama-sama dibagi 8 ya. 8 bagi 8 1, 24 bagi 8 3. Terus ini 18 kali 1 ya 18, terus dibagi 3, 6. Maka ketemu R kecilnya adalah 6 cm. Kita pindahkan di sini, R kecilnya 6 cm. Sekarang untuk S-nya. Kalau untuk S-nya kita gunakan perbandingan yang ini ya. Tinggi yang besar dibanding dengan tinggi yang kecil nanti akan sama dengan S yang besar dibanding S yang kecil. Berarti kita ambil yang dua sini. Oke, tulis lagi. T besar banding T kecil akan sama dengan S besar banding S kecil. T besarnya tadi 24 per T kecilnya 8 sama dengan S besarnya barusan kita hitung tadi 30 per S kecilnya. S kecilnya belum tahu ya, tulis S kecil. Maka ini kalau dikali silang kayak gini ya. Sehingga S kecil itu sama dengan yang lengkap dulu yang ditulis 8 kali 30 per 24. Coret-coret lagi ya, sama dengan ini 8 sama 24 disederhanakan sama-sama dibagi 8. 8 bagi 8 1, 28 bagi 24 bagi 8 3. Terus 30 bagi 3 adalah 10. Ketemu S kecilnya adalah 10 cm. Tuliskan lagi pada gambarnya. Sini ya, 10 cm. Sudah lengkap kan untuk gambar yang besar dan gambar yang kecil. Tumpeng besar, tumpeng kecilnya sudah lengkap. Kalau udah gini kita bisa menghitung dua macam. Yang pertama luas permukaan dan volume dari tumpeng yang tersisa. Mau ngitung mana dulu? Paling gampang malah menghitung volumenya dulu. Volume tumpeng yang tersisa, yang kuning ini, caranya adalah volume tumpeng utuh dikurangi dengan volume tumpeng yang dipotong. Kayak gitu. Gini, kalau mau menghitung volume tumpeng yang tersisa dulu ya, ada baiknya kita catat dulu data-data yang dibutuhkan. Yang pertama, jari-jari tumpeng besar 18 cm, tinggi tumpeng besar 24 cm. Maksudnya yang besar itu yang masih utuh ya. Jadi ini jari-jarinya 18 dan tingginya 24. Kemudian jari-jari tumpeng kecil 6 cm, tinggi tumpeng kecil 8 cm. Yang tadi ya, di sini jari-jarinya 6, tingginya 8. Kan? Nah, sekarang tinggal masukkan ke rumusnya. Volume tumpeng yang tersisa, Kak Sari tulis volume sisa. Boleh ya? Paham ya maksudnya ya? Volume tumpeng yang tersisa itu Kak Sari tulis volume sisa gitu aja. Sama dengan volume tumpeng besar, boleh dikurangi volume tumpeng yang kecil. Atau volume tumpeng utuh dikurangi volume tumpeng yang dipotong.
Ya, sama dengan, nah kita masukkan rumus volume tumpeng besar. Volume tumpeng itu ya volume kerucut, yaitu 1/3 pi R kuadrat T. Tetapi di sini nanti jari-jarinya pakai jari-jari yang besar, T-nya juga pakai T yang besar. Dikurangi volume tumpeng kecil ya sama ya, kerucut juga kan, 1/3 pi R kuadrat T. Jari-jarinya tentu saja pakai yang kecil, T-nya juga pakai yang kecil. Tinggal masukkan angka-angkanya, sama dengan 1/3 kali pi kali R besar dikuadratkan, berarti 18 kuadrat. Dikali tingginya yang besar, yaitu 24, dikurangi 1/3 pi kali R kecil dikuadratkan, berarti 6 kuadrat, dikali T yang kecil, 8. Nah, sama dengan 1/3 pi kali 18 kuadrat, itu 324 ya, dikali lagi dengan 24, dikurangi 1/3 pi kali 6 kuadrat itu 36 ya, terus dikali 8. Nah, ini kalau mau disederhanakan boleh. Caranya gini. 24-nya bagi 3 dulu. 24 bagi 3 adalah 8. Terus yang di sini 36 bagi 3 adalah 12. Hasilnya berarti ini tinggal 1 kali pi kali 324 kali 8 gitu ya. Terus nanti dikurangi 1 kali pi kali 12 kali 8. Atau ringkasnya 324 kita kalikan aja dengan 8. 324 kali 8 adalah 2592. Terus ada pi-nya. Dikurangi, ini 12 kali 8 adalah 96, terus ada pi-nya. Kayak gitu. Nah, 2592 pi dikurangi 96 pi, hasilnya berapa pi? Hasilnya adalah 2496 pi. Ini apa? Ini adalah volume tumpeng yang tersisa. Kasih satuan. Karena teman-temannya di sini tadi satuannya cm, berarti dia juga cm pangkat 3. Volume itu satuannya harus selalu pangkat 3. Nah, ini udah ketemu ya untuk jawaban yang volume di sini. Oke, volumenya adalah 2496 pi, cm pangkat 3. Sekarang satu lagi untuk luas permukaan tumpeng yang tersisa juga. Nah, ini malah agak lebih ribet daripada ngitung volume tadi. Tapi jangan khawatir, tetap bisa dihitung. Kita tulis dulu data-datanya ya. Ini dia data-datanya untuk menghitung luas permukaan tumpeng yang tersisa. Nanti luas permukaan tumpeng yang tersisa, Kak Sari tulis luas permukaan sisa, gitu aja. Maksudnya tahu ya. Nah, kalau kalian ingin menulis yang lengkap, boleh banget. Yang penting paham maksudnya, oke? Nah, nanti rumusnya gini deh. Luas permukaan tumpeng yang tersisa itu adalah, kita hitung aja luas permukaan tumpeng yang besar. Yang besar itu yang masih utuh segini tadi. Kemudian dikurangi dengan luas permukaan tumpeng yang kecil, yang ini. Tetapi harus ditambah lagi dengan luas alas tumpeng kecil. Luas alas tumpeng kecil ini yang ini berbentuk lingkaran. Kenapa harus ditambahkan? Karena tumpeng ini kan dia padat ya, dalamnya kan nasi semua gitu ya. Jadi kalau dia dipotong segini seret, maka permukaan atasnya akan terlihat berbentuk lingkaran, bukan bolong. Jadi luas permukaannya ya luas permukaan yang sisanya ini ditambah dengan luas satu buah lingkaran yang kecil di sini, yang jari-jarinya 6 cm tadi. Gitu. Kalau udah paham kayak gini, tinggal dimasuk-masukkan angkanya aja. Yang penting di sini harus ada jari-jari yang besar 18 cm. Kemudian garis pelukis yang besar 30 cm, jari-jari yang kecilnya 6 cm, dan garis pelukis yang kecil 10 cm. Dari yang sudah kita hitung di awal video tadi. Tinggal kita masukkan ya, luas permukaan tumpeng sisa sama dengan luas permukaan yang besar. Rumusnya gini, pi kali R, terus dikali lagi R tambah S. Tetapi ini R-nya pakai yang besar, S-nya juga yang besar. Dikurangi luas permukaan tumpeng kecil itu ya pi kali R kali lagi R ditambah S. Tentu saja R dan S-nya pakai ukuran yang kecil. Ditambah luas alas tumpeng kecil. Luas alas tumpeng kecil itu berbentuk lingkaran dengan jari-jarinya yang kecil. Berarti rumus luas lingkaran ya, pi R kuadrat. Tentu saja jari-jarinya pakai yang kecil tadi. Udah, tinggal kita masukkan. Yuk, sama dengan pi kali R besarnya 18
dikali lagi R besar lagi 18 ditambah S besar 30 tutup. Terus dikurangi pi kali R kecil 6 dikali lagi R kecil lagi 6 ditambah S kecilnya 10 tutup. Ditambah pi lagi dikali R kecil dikuadratkan berarti 6 kuadrat sama dengan pi-nya tulis dulu, ini 18-nya tulis, dikali, yang di dalam kurung hitung, 18 tambah 30, 48, dikurangi, di sini ada pi, kali 6, oke, kali 6 tambah 10, 16, ditambah, ini ada pi, dikali, 6 pangkat 2 adalah 36. Dihitung 18 dikali 48, Kak Sari udah ngitung 864, terus ada pi-nya. Dikurangi 6 kali 16 adalah 96, terus ada pi-nya, berarti 96 pi. Ditambah 36 kali pi ya 36 pi. Sama dengan, ini ngitungnya gini dek, 864 kurangi aja dengan 96, hasilnya berapa? Tambahkan dengan 36. Nanti ketemu 804, ingat harus ada pi-nya. Gitu ya. Kasih satuan. Satuan luas adalah cm pangkat 2. Karena teman-temannya tadi di sini cm kan, maka dia cm pangkat 2. Jadi ini luas permukaan tumpeng yang tersisa, yaitu 804 pi cm persegi. Kita pindahkan di buku yuk. 804 pi cm persegi gitu. Oke, nomor 3 rampung. Sekarang beralih ke nomor 4. Nomor 4, suatu kerucut memiliki jari-jari 6 cm dan tinggi T cm. Jika luas permukaan kerucut adalah A cm persegi dan volume kerucut adalah A cm kubik, maka tentukan A nilai dari T, B nilai dari A. Oke, kita catat untuk yang diketahui nomor 4. Di sini jari-jarinya atau R-nya ada 6 cm dan tingginya atau T kecil sama dengan T cm. Kemudian yang diketahui lagi, luas permukaan kerucutnya A cm. Luas permukaan kerucutnya A cm persegi. Satu lagi, volume kerucutnya A cm kubik. Volumenya A cm kubik. Nah, kalau kita perhatikan untuk luas permukaan dan volumenya ternyata besarnya sama, yaitu sebesar A. Berarti dari sini nanti ini bisa kita sama dengankan untuk menemukan nilai R-nya. Caranya seperti ini, langsung luas permukaan katanya sama dengan volumenya, yaitu sama-sama A. Masukkan rumus luas permukaan, ini tadi tentang kerucut kan ya. Berarti ya luas permukaan kerucut. Luas permukaan kerucut itu pi kali R dikali lagi R tambah S. Udah mulai hafal ya? Sama dengan, nah ini rumus volume kerucut. 1/3 pi R kuadrat T. Terus seperti tadi lagi, kalau sebelah kiri ada pi, sebelah kanan juga ada pi, coret aja gitu. Nah, di sini boleh dibuka kurung. R kali R adalah R kuadrat. R dikali positif S adalah positif RS. Sebelah kanan tersisa 1/3 R kuadrat kali T. Oke, lanjut. Nah, di sini yang sudah diketahui mana? Jari-jarinya atau R-nya. Tuh, sebesar 6 cm. Kalau T-nya masih berupa huruf T. Jadi kita masukkan aja sesuai yang sudah diketahui. R kuadrat berarti 6 kuadrat. Ditambah R kali S ya. Berarti ya 6 kali S atau 6S. Sama dengan 1/3 kali R lagi. Berarti ya 6 kuadrat lagi. Terus dikali T. Hitung-hitung, 6 kuadrat adalah 36, ditambah 6S ya tetap 6S. Sama dengan ini 1/3 dikali 6 kuadrat, berarti 1/3 kali 36, terus dikali dengan T. Nah ini nanti dek, 36 dibagi 3 bisa disederhanakan ya, menjadi 12. Ini sebelah kirinya tetap dulu, 36 ditambah 6S sama dengan 12 kali T, atau boleh langsung 12T gitu aja.
Lanjutkan lagi. Kalau Kak Sari taruh 6S-nya tetap di sini, 12T-nya tetap di sana, yang Kak Sari pindah 36-nya aja menjadi gini. 36 itu kan positif, dipindah ke sini menjadi negatif ya, negatif 36. Nah, 6S, 12T, negatif 36, ini sama-sama punya faktor 6. Jadi bisa kita bagi 6, biar lebih kecil angkanya. 6S dibagi 6, S saja, sama dengan 12T dibagi 6, 2T. Terus negatif 36 dibagi 6, negatif 6. Tuh, jadi S sama dengan 2T kurangi 6. Langkah berikutnya, kalau sudah ketemu persamaan S ini, kita buat segitiga siku-siku. Kerucut itu kan selalu memiliki sebuah segitiga siku-siku yang terdiri dari jari-jari, tinggi, dan garis pelukisnya. Kita gambar aja dulu biar lebih paham. Ini dia, sekalian Kak Sari catat ulang untuk nilai-nilai yang sudah kita ketemukan. R-nya 6 cm, tingginya tetap T cm, S-nya tadi sudah ketemu yaitu 2T kurangi 6, satuannya juga pasti cm. Letakkan di sini ya, ini R-nya adalah 6, kemudian tingginya adalah T, kemudian S-nya atau garis pelukisnya adalah 2T min 6. Nah, dari sini kita gunakan teorema Pitagoras, nanti akan ketemu nilai T-nya. Oke, teorema Pitagorasnya seperti ini. Sisi miring kuadrat itu nanti akan sama dengan sisi tegak kuadrat ditambah sisi alas kuadrat. Menulisnya 2T dikurangi 6 kuadrat itu akan sama dengan T kuadrat ditambah dengan R kuadrat. Oke, kita buka satu persatu dulu. Untuk 2T dikurangi 6 kalau dikuadratkan, itu hasilnya gini deh. 2T kuadrat itu ya 2-nya dikuadratkan, T-nya dikuadratkan. 2 kuadrat adalah 4, T kuadrat itu ya T kuadrat. Lalu kita kalikan 2 kali 2T kali negatif 6. 2 kali 2T 4T. 4T kali negatif 6, negatif 24T. Terakhir, negatif 6-nya ini sendiri dikuadratkan. Negatif 6 kalau dikuadratkan itu menjadi positif 36. Nah, yang sebelah kanan sih nggak ada masalah ya. Ini T kuadrat ditambah R-nya udah ada angka dong. Kalau gitu kita masukkan sekalian 6 kuadrat. Lalu di sini kita rapi-rapikan. Yang sama-sama T kuadrat dengan T kuadrat ini boleh digabungkan ya. Gini-gini caranya. Atau yang 6 kuadrat ini kan masih belum dihitung, kita hitung dulu. Sebelah sini tulis ulang aja. 4T kuadrat kurangi 24T tambah 36 sama dengan T kuadrat tambah 6 kuadrat adalah 36. Nah, ini sebelah kiri ada positif 36, sebelah kanan juga ada positif 36, boleh dicoret. Artinya nanti kalau dikurangi itu hasilnya 0. Tersisalah 4T kuadrat kurangi 24T sama dengan T kuadrat. Nah, ini kan T kuadrat dan T kuadrat. Kita gabungkan aja menjadi gini deh. 4T kuadrat, ini T kuadratnya bawa ke sini menjadi negatif T kuadrat. Kemudian ini tetap dikurangi 24T. Sama dengan apa? Ini sebelah kanan udah nggak ada penghuninya, jadinya 0. Lalu 4T kuadrat dikurangi T kuadrat itu ngitungnya 4 dikurangi 1. Ya, 4T kuadrat kurangi 1 kuadrat adalah 3T kuadrat. Terus dikurangi 24T sama dengan 0. Kalau kita perhatikan, 3T kuadrat sama negatif 24T ini sama-sama memiliki faktor 3T. Jadi bisa kita bagi dengan 3T. 3T kuadrat dibagi 3T. 3 bagi 3, 1. Atau nggak usah ditulis, nggak apa-apa. T kuadrat kalau dibagi T itu hasilnya adalah T saja. Kemudian negatif 24T kalau dibagi 3T, nanti T dibagi T habis ya. Tersisa negatif 24 dibagi 3, ya negatif 8. Sama dengan 0 dibagi 3T tetap 0. Oke. T dikurangi 8 sama dengan 0, maka T-nya sama dengan 0. Ini negatif 8 pindah ke sini menjadi positif 8. Maka ketemulah nilai T-nya sama dengan 0 tambah 8, yaitu 8. Satuannya adalah cm. Alhamdulillah. Aduh, panjang banget Kak. Ya, caranya memang seperti ini untuk mencari nilai T-nya. Kita pindahkan ya. Nilai T-nya adalah 8. Nggak usah pakai satuan, nggak apa-apa. Karena di sini udah ada satuannya sendiri. Kita disuruh nyari T-nya saja. Berarti T-nya adalah 8.
Nah, sekarang bagaimana menghitung nilai A-nya? Untuk menghitung nilai A, kita bisa menggunakan rumus volume kerucut tadi. Kak Sari tulis ulang, volume kerucutnya tadi kan adalah A, cm kubik. Artinya, ini kalau kita ganti dengan rumus volume kerucut, nanti akan ketemu nilai A-nya. Volume kerucut rumusnya 1/3 pi R kuadrat T. Ya, sama dengan A, ya kan? Nah, ini kita masukkan semua yang diketahui, 1/3 kali pi-nya biarin aja. R-nya tadi adalah 6, berarti 6 kuadrat. Dikali T. T-nya tadi kita udah ketemu ya. Nih, 8. Masukkan 8. Itu sama dengan A. 1/3 kali pi kali 6 kuadrat adalah 36. Dikali 8 sama dengan A. Ini 36 bisa dibagi 3, 12 ya. Sehingga ini menjadi 1 kali pi kali 12 kali 8. Ya 12 kali 8 aja. 12 kali 8 adalah 96. Terus dikali pi. Berarti 96 pi sama dengan A. Tuh udah ketemu. Jadi nilai A-nya adalah 96 pi. Selesai, gitu aja. Kita pindahkan, A-nya adalah 96 pi. Oke, kayaknya soalnya ringkas, tapi ternyata jawabannya panjang. Gak apa-apa, dipelajarin aja deh ya. Mana yang kurang paham, coba diulangin lagi. Nanti kalau tetap ada yang kurang paham, boleh tanya di kolom komentar. Untuk kalian yang mau gabung di grup belajarnya Kak Sari, masih boleh. Chat aja di 081 456 10 9870. Gabung ke dalam grup gratis. Kak Sari tunggu. Nah, sekarang waktunya pamit. Sebelum pamit, kalau kamu suka dengan video ini, silahkan di like, di komen, di share ke teman-teman yang juga membutuhkan. Dan yang belum subscribe, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.